wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video proses restorasi. Ini lebih tepatnya udah kayak bikin mobil ya. Ini trooper yang longnya, ini kita restorasi, kita benahi semua. Nah, apa aja pengerjaannya nanti, proses pengerjaannya kita akan bahas secara tuntas. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Kemarin gua ada kedatangan satu unit mobil trooper ini diantarkan ke sini dengan kondisinya lumayan kusut ya. Yang awalnya kita juga nggak ngira bakal separah ini, dan ini gue pastikan ini bener-bener parah banget ya Gia. Mobil ini datang ke sini, kita lakukan pengerokan, terus setelah kita kerok, kondisi dari mobil ini, kondisi bodinya ini bener-bener nggak layak banget. Jadi ini pengerjaannya seperti kalian lihat semua, ini dinding ini full kita ganti, ini dibikin semua. Tulang ini juga kita ganti, kita bikin baru, dan ini kita pakai bahan platnya itu yang galvanil. Galvanil ini anti karat, jadi fungsinya itu supaya daya tahannya itu lebih lama, nggak gampang karatan. Ini kita bentuk nat-natnya ini seperti kalian lihat, semuanya ini bentuk semua full, satu lembar ini kita ganti total semua. Nah, di bagian pintu depan, di bagian atas ini masih agak bagus, jadi gue sengajain, gue putuskan untuk lakukan pengelasannya di bagian bawah. Nah, pengelasannya juga seperti kalian lihat ini benar-benar rapi banget, halus. Jadi dia nggak gelombang-gelombang kayak gimana. Jadi kalau pengerjaan pengelasannya pas, jadi bisa bagus. Ini lapisan ini di bagian luar dan dalamnya juga udah kita ganti. Ini mobil benar-benar total hancur banget. Gue nggak ngerti kenapa. Ya, tapi mungkin kadang dari selera orang masing-masing ya, pengen memperbaiki atau pengen mempertahankan mobil ini. Tapi menurut gue itu oke banget. Nah, di bagian lantai ini juga total full kita ganti semua. Sini Gi, buruan gue jalannya. Ini lantai depan ini, lantai belakang ini juga semuanya keropos. Di bagian depannya ini bukanya gimana sih? Nah, sini, nah ini kelihatan kan? Ini juga diganti full semua, udah pada keropos semua. Jadi gue putusin memang wajib diganti. Jadi supaya seperti gue bilang tadi, supaya bener-bener tahan lama. Tahan lama nggak tuh? Tahan lama ya. Yuk, bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini juga nih. Ini total kita bikin semua ini. Udah kayak bikin pintu baru. Ini dibikin semua. Tulang-tulangan dalamnya juga kita bikin. Ini bisa dibuka nih, coba. Oh, nggak bisa dibuka. Di bagian sini juga, ini nanti gue tampilin videonya. Di bagian dalam ini juga kita bikin. Yang kepake itu cuman bagian tulang ininya aja nih. Nah, ini aja yang selamatkan. Tapi dari sini sampai ke bawah ini ganti baru. Begitu juga dengan ini juga full diganti baru. Tapi natnya ini benar-benar lurus banget kan. Kita press, kita bentuk. Lekukannya ini juga kita samakan dengan seperti aslinya. Walaupun mobil ini nanti akan dibikin modifikasi yang agak dirubah sedikit. Lampu stop lamp ini nanti kita akan ganti. Nanti gua akan liatin gimana hasilnya. Nah, kemudian di bagian sini Gi. Nah, di bagian sisi kanannya ini lebih parah lagi dibandingkan sisi yang kirinya. Sama seperti yang kiri, ini full diganti, ini juga diganti. Pintu depan juga full total diganti semua. Jadi ibaratnya seperti gue bilang tadi, ini mobil udah kayak bikin mobil kali ya. Udah bukan restorasi lagi. Ini tulang-tulangan dalam itu dibikin baru semua. Jadi ibaratnya 80% dari kondisi bodinya udah diganti. Kita belum tahu nih bagian sasisnya karena belum gue pisahin. Apakah sasisnya ada keropos atau apa, nanti
kita bakal rapiin juga. Nah, di bagian depan, lu pindah depan, Gi. Nah, uniknya di bagian depan sini, di ruang mesin ini aman ya. Nggak terlalu banyak kropos, cuman ada beberapa bagian di bagian bawah-bawah itu aman. Nanti kita akan kerok lagi. Yang lebih kusutnya juga ini di bagian atap. Nah, di bagian atapnya ini juga full diganti, ini juga belum dipotong ya. Bagian sini juga belum dipotong. Kalian lihat ini kayaknya udah nggak layak banget ya, udah nggak lempeng, no kropos di mana-mana, parah banget lah. Tapi ini suatu tantangan juga buat kita ya. Apakah mobil ini bakalan bisa jadi bagus atau enggak? Tapi kalian lihat basicnya dari hasil pengelasannya udah kelihatan ya. Dari cara gue bidik begini udah rata. Insya Allah ini pendempulannya juga nggak akan terlalu tebal. Nah, atapnya ini kalau aslinya kan memang agak sedikit tinggi ya, tapi ini kita usahain bikinnya agak diturunin dikit, jadi kesannya tipis pipih gitu. Di bagian depan juga ada kelihatan ini, jadi bentuk di sininya. Tinggal nyambung di sini, tinggal ngeratain stel-stel di bagian belakang ini juga udah hampir selesai. Pengerjaan yang benar-benar bikin pusing, tapi gue seneng ya bikin mobil kayak gini. Kalau dari mobil yang hancur begini bisa jadi bagus, itu menurut gue kayak suatu kepuasan tersendiri, apalagi nanti ownernya ya gitu. Nah, yang gue masih ini nih, yang bagian fendernya ini nih, ini juga udah mulai meletot-meletot. Nanti kita lihat lagi, kalau memang nggak bisa di setel, nggak bisa diketok, kita bikin baru. Soalnya part-partnya juga udah susah kan, mau nyarinya kayak gimana. Mobil ini juga udah lumayan langka ya, udah karena dari umur kali, udah jarang untuk nyari bahan ini, udah susah menurut gua. Di bagian depan nanti juga kita akan rubah, kaki-kakinya juga rubah. Nah, bagian mesinnya ini, mesin kemarin juga udah lumayan hancur ya. Ini mesin kita udah mutusin, gua udah sharing sama ownernya, mesinnya nanti kita akan ganti, nggak tahu dengan apa, nanti kita cocokin. Yang penting selesaiin dulu masalah bodinya ini. Udah rapi banget semuanya, udah kempling, udah di setel, udah ini baru kita putuskan untuk masalah mesinnya. Kalau di sampai sekarang sih gue lihat ya udah lurus semua ya, udah enak ngelihatnya. Kalau awalnya daripada busuk, bolong-bolong, udah banyak tambelan-tambelan, jadi kalau kayak gitu itu salah satu yang bikin mobil itu jadi nggak awet ya, karena pengelasannya dan bahan yang digunakannya ini nggak bisa untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau bahannya anti karat seperti ini, insya Allah. Tapi kalau kayak gini kan tinggal kita gerinda lagi, nanti kita lapisi dengan anti karat. Jadi insya Allah daya tahan dan keawetannya itu pasti bakalan kayak gimana. Menurut kalian bisa bagus nggak nih ini mobil dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut gue sih insya Allah ya, bukannya gue takabur. Bisa dong ya Gi ya? Itu durasi udah berapa ya? Udah 7 menit. Hah? 7 menit. 7 menit. Mau kita bikin berapa ini? Panjangnya lah. Hah? Bikin panjang? Gue mau bahas apa lagi? Ya kira-kira itu yang gue lihat ya. Banyak sih request dari si ownernya, nanti spionnya kita ganti, handle-nya juga ganti. Mungkin style-style Rubicon gitu. Jadi dia udah agak tarik. Yang belakang juga kayak gitu, lampunya juga. Jadi ini restorasi, resmod kata orang sekarang ya, restorasi dan modifikasi. Nggak mengembalikan dia ke seperti aslinya, enggak, tapi basicnya tetap seperti aslinya. Kalau menurut kalian ada ide atau apa, mungkin kalian bisa isi di kolom komentar. Nah, gua rasa cukup dulu untuk part pertama dari Trooper ini. Nanti gua bakalan lanjut proses selanjutnya. Nah, ini nih kemarin banyak yang nanya, kijang yang hijau prosesnya gimana? Kita liatin dikit Gi. Ini ya, ini dia nih. Ini kita udah lakukan pengerokan kijang yang lantainya yang super kacau kemarin. Sini, Gi.
Tuh, lantainya udah kita bongkar semua, bagian sini udah mulai kita bikin. Ini kita skor dulu biar dia nggak goyang-goyang lari-lari. Nah, lantai depan udah selesai, kita las, tinggal bagian belakang lagi dibentuk. Bagian-bagian bawahnya juga ada kita las, tinggal yang bagian atasnya nanti, nih, yang busuk-busuk kemarin nih. Parah banget, yang lantai sampai bolong. Nah, itu sedikit bocoran tentang Kijang buat teman-teman yang nanya. Nah, gue rasa cukup dulu ya untuk video kali ini. Gue Andra dari Platinum Auto Workshop, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.